Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustad'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum, dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan. Segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin al-mustad'afin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah ad-du'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi iman dan agama mereka, serta di waktu yang sama kita mendoakan kehancuran untuk kaum kafir, mendoakan kebinasaan untuk kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, Allah menghancurkan kekuatan mereka dan mencerai-beraikannya. Ini adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini adalah, apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah, diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu salat fardu, 5 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilakukan
apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam, telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika waliul amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti waliul amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustad'afin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-adzan dan iqamah di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud atau sebelum salam setiap melakukan salat. Semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam kemudian dia salat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa untuk saudara-saudaranya kaum muslimin agar diberi oleh Allah an-nasr, pertolongan dan kemenangan. Maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah, sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan bagi salah satu syariat dari syariat Islam ini, kita melaksanakannya tanpa bimbingan ilmu atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama. Di antara mereka adalah Syekh Saleh Al-Fauzan. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebagai salah satu anggota Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajna Ad-Daimah juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizarah am naqnut bimujarrad hululin nazilah. Pertanyaannya maknanya adalah apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah. Terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam. Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada departemen keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab. Kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftuh. Tad'u lahum kharij as-salah, tad'u lahum fi as-salati al-fariḍah wan-nafilah. Tad'u lahum fi kunutil witr idza qumta akhira al-lail aw awwala al-lail.
wa qanatna fil witr tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka, doa tersebut bersifat terbuka, kata beliau. Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu salat, seperti yang sudah kita sebutkan di antara azan dan iqamah. Nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas salat, tad'u lahum fi salatil al-fariḍah wan nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan salat, baik salat fariḍah ataupun salat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum as-salam. Tad'u lahum fi kunutil witir. Dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir, jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan sholat malam. Dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silahkan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini, kata beliau, maftuh, laisa maqsuran 'alal qunut fil faraid, al majal maftuh. Bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka, tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu salat-salat fardu saja, tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal qunut fil faraid fahadha marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam salat 5 waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Idza aftat bihi al-jiha al-mawkul ilaiha al-fatwa al-'amma fi umurin nas, fa innan nas yajma'u. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini, dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa fa innan nas la yaqnutuna fil faraid. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma fa kullun yad'u fi nafsihi biduni an yaj'al fil fariḍah syai'an lam yu'dzan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliul amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di salat 5 waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada salat 5 waktu. Janganlah mereka umat Islam melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliul amr. Al-umur maghbutah. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang maghbutah, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahabah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wa huwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wa huwal imamul 'am, dan beliau juga termasuk al-imam al-'am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wa huwa waliul amr, dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah pertama, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan umat ini, jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya waktu itu, fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang gak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita al-mustad'afin di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yughoslaviyina fi waqtina hadha am la? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini di saat terjadinya tragedi tersebut? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yutawaqqaf 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad annahum qalu yaqnutuna kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad. Kata beliau bahwa al-qunut yang menurut pendapat saya, kunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal-aula fi mithli hadha an yuntazar amru ad-dawla bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna. Jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala. Kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqaul umma ala madharin wahid khairun minat tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam, masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu mathalan, misalnya kata beliau, aqnutu ana wal masjid alladhi bi janibi la yaqnut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana, berkunut nazilah, tentunya makmum juga mengikutinya. Namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naqnut wal bilad al-ukhra la taqnut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini berkunut, sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fa fihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya terpecah belah dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala wa la'alla ba'dakum alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan di akhir umur beliau, di akhir kekhilafahan beliau, melakukan salat di Mina secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Yusalli ar-rubaiyah arba'an
melakukan sholat zuhur, asar, dan yang lainnya, isya, sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Padahal itu waktu itu di Mina, di Makkah, dalam keadaan musafir dari Madinah ke Makkah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Makkah untuk melakukan sholat tersebut, melakukan haji. Fa'ankara sahaba alaihi, kemudian sahabat mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Ibnu Mas'ud lamma balaghahu dzalika istarja'a. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ketika sampai kepada beliau berita bahwa Amirul Mukminin telah melakukan sholat yang semestinya dilakukan 2 rakaat, ternyata oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan waliul amr dilakukan sebanyak 4 rakaat secara sempurna. Istarja'a, yakni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faja'ala hadha minal masaib. Maka Ibnu Mas'ud menganggap apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai musibah yang sedang melanda umat. Wa kanu yusalluna khalfahu arba'an. Faqila li Ibnu Mas'ud, dan mereka sahabat pada waktu itu, begitu juga Ibnu Mas'ud, ternyata melakukan sholat sebanyak 4 rakaat mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya telah mengingkari kebijakan waliul amr atau al-khalifah pada waktu itu. Faqila li Ibnu Mas'ud, kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli arba'an wa anta qad ankarta alaihi? Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, engkau bisa sholat di belakang Amirul Mukminin, yakni maksudnya sebagai makmum di belakang waliul amr dan khalifah 4 rakaat, padahal engkau telah mengingkari kebijakan ini, bahwa yang benar dan sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala innal khilafa syarr. Sesungguhnya sikap menyelisihi waliul amr, berbeda dengan waliul amr, menentang waliul amr, itu adalah syarr, suatu kejelekan, kejahatan, tindakan kejelekan atau tindakan kejahatan. Ini jawaban Abdullah ibnu Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, faqaulul ummah takunu ala halin wahida afdal. Kondisi umat untuk tetap dalam kondisi yang satu langkah, satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari yang lainnya. Falladhi ansah bihi ikhwanana an la yata'ajjalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Yang aku nasihatkan kepada umat, kepada ikhwan seluruhnya, agar mereka tidak bersikap terburu-buru di dalam permasalahan yang semestinya mereka bersikap dengan ta'anni, dengan tenang. Ma'anna babad du'a maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu doa itu terbuka lebar. Yad'u lahum al-insan fi halis sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyamil lail wa bainal adzan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tasyahud al-akhir, dan di waktu qiyamul lail, atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil qunut faqat. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada kunut nazilah saja. Sahih annal kunut mazharun am. Memang benar bahwa kunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum, menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu, umat telah mendukung saudaranya yang terbantai, mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar kata beliau. Wa yaj'al ummata kullaha tatahayya lid-du'a wa tatafarragh lahu, lakin kaununa natruku kulla wahidin bihawa wa nufarriqun nas fala. Tapi kata beliau, kemudian kita dengan ra'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nah, sebagaimana tadi disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah
kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah. Tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah. Akan ada kecurigaan, tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berdoa untuk saudaranya muslim, dan yang seterusnya. Maka kondisi seperti ini sangat tidak terpuji. Sekali lagi, bahwa yang berhak untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan adalah waliul amr secara langsung atau pihak-pihak yang ditunjuk. Dan kita menyatakan bahwa ahli sunnah menghimbau kepada waliul amr negeri ini untuk mengeluarkan kebijakan kunut nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan yang insyaallah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini? MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa. Perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari waliul amr atau departemen agama. Karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah departemen agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat? Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah waliul amr atau badan atau departemen yang ditunjuk, yaitu departemen agama. Nah, barakallahu fikum. Wah, nggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini nggak akan diurus. Ya sudah. Nah, kenapa kita memaksakan diri menentang waliul amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan yang lainnya dari ulama salafus saleh bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman waliul amr. Kita mendoakan untuk waliul amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas, ya, ingin berdoa untuk saudara kalian muslimin al-mustad'afin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, ikhlas benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu seperti yang sudah kita sebutkan. Bangun malam ya akhi. Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam ya untuk saudara Anda. Doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Ini yang penting. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah hanya waliul amr atau pihak-pihak yang disetujui atau ditunjuk oleh waliul amr. Mungkin ada yang lainnya. InsyaAllah kita cukupkan kajian atau
majelis ketiga ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.